kita akan melakukan konferensi pers terkait pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022 Pusat UTBK Universitas Airlangga. Data sementara yang masuk pada kami, maksudnya, jadi ini menurut saya penting untuk diketahui oleh masyarakat karena biar mereka juga paham. Dari peminat dan atau pemilih UNER pada tahun ini untuk SBMPTN itu jumlahnya adalah 31.088. Jadi ini tembus 31 ini ya karena kawan-kawan media juga kan. Ya, jadi luar biasa kawan-kawan media. Ya, ya. Kalau media tidak menyampaikan kebaikan-kebaikan UNER ya tentu mungkin susah untuk sampai pada 31.000. Tahun lalu kita hanya ada di angka 27.000 sekian, sehingga sebenarnya ada kenaikan 13,7% dari tahun sebelumnya. Tetapi yang terpenting adalah nanti bagi masyarakat, karena total daya tampung kita minimal insya Allah 1.884, karena bisa saja nanti kita akan menerima lebih dari ini. Nah, keketatannya ini yang kemudian harus disampaikan pada masyarakat, yakni 6,06%. Artinya untuk masuk ke UNER ya memang tidak sangat ketat, tetapi juga tidak boleh dibilang sebagai longgar karena jumlahnya adalah 6,06%. Artinya probabilitas untuk masuk UNER ya di angka itulah. Kemudian yang lain adalah bahwa proporsi untuk pilihan satu kami adalah 62,79%. Ini angka yang cukup tinggi karena di beberapa tempat atau beberapa program studi itu justru pilihan satunya jauh lebih besar gitu kan, dari angka ini. Ini adalah angka rata-rata. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami sangat berterima kasih kawan-kawan menyuarakan bagaimana UNER dan kemudian masyarakat mempercayakan diri untuk mendaftar ke Universitas Airlangga. Prodi dengan peminat terbanyak ya, peminat terbanyak ya bukan, nggak ada hubungannya dulu dengan daya tampung atau keketatan, karena nanti keketatan akan ada hitungannya sendiri. Kedokteran itu ada 3.150 ya, 3.150 siswa yang pengen jadi dokter, padahal daya tampung kita hanya 75. Ini sungguh luar biasa gitu. Pokoknya teman-temannya Bu Marta ini pilihan semua lah gitu. Ya, karena ngambil ujungnya aja nggak nyampe ya, 150 saja itu nggak nyampe, jadi masih sisa sekian yang tidak diambil. Farmasi ada 1.873, Kesmas ada 1.500-an, kemudian keperawatan ada 1.493 dan kedokteran gigi 1.400. Ini 5 yang terbanyak saja gitu kan. Ya, yang di bawah-bawahnya dikit masih cukup banyak, tapi tidak perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kecuali nanti kalau ada pertanyaan beda lagi. Di bidang sosum psikologi pendaftarnya terbanyak 1965 ya, nggak tahu ini kenapa banyak orang pengen jadi psikolog gitu. Apakah pengen mengobati dirinya sendiri atau mengobati media gitu ya. Karena berkaitan dengan penyakit sosial dan psikologisnya. Hukum luar biasa 1.600-an, manajemen 1.500-an, komunikasi 1.200-an, dan akuntansi 936 ya. Ini hanya kita ambil yang 5 saja, maunya hanya 4 kok ya, nggak enak gitu kan. Masuk akuntansi gak dimasuk, nanti rektornya marah gitu. Dan prodi dengan keketatan tertinggi, nah ini agak beda tadi, agak beda dengan data yang tadi karena ini dikaitkan dengan daya tampung. Di bidang saintek keketatannya 2,38%, artinya kesempatan untuk masuk, kemungkinan untuk masuk itu hanya 2,38%. Artinya 97, sekian persen itu ya kansnya tidak masuk. Tapi ya harus kita sampaikan, ini orientasi kami adalah agar kawan-kawan para peserta itu benar-benar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena persaingannya memang sangat ketat gitu kan. Jangan leha-leha, meskipun ini Idul Fitri atau Rioyo atau apa, menurut saya
harus fokus benar karena persaingannya sungguh luar biasa. Dan semua yang bekerja dalam proses UTBK SBMPTN ini adalah komputer. Jadi rektor tinggal tanda tangan saja apa yang sudah dikoreksi, apa yang sudah diurutkan oleh komputer, gitu kan. Ya, jadi oleh karena itu kawan-kawan yang masuk dalam proses ini ya benar-benar memang orang-orang yang sangat luar biasa. Sistem informasi 3,69, memang yang daftar nggak banyak, tapi karena daya tampungnya juga tidak banyak, maka menjadi sangat ketat juga untuk masuk ke sana. Gizi 3,81, farmasi 4, dan kebidanan 4,35. Saya pikir untuk kebidanan karena daya tampungnya juga masih sangat sedikit, mungkin ketat, tapi jumlah yang daftar tidak terlalu banyak. Di Soshum, ilmu komunikasi 3,5, psikologi 3,6, dan ilmu hukum 5,45. Tadi ilmu hukum kan termasuk yang banyak, tapi di keketatan ternyata posisinya hanya di nomor 5 saja. Ya, jadi alhamdulillah sangat-sangat ketat, sekaligus kami juga ketir-ketir gitu kan. Ini kalau keketatnya segini ini terus nanti gimana gitu kan, nanti proses dan seterusnya. Ini untuk tahun 2021 ada kami laporkan di sini gitu kan. Kami laporkan di sini agar kawan-kawan para peserta itu tahu gitu kan. Tahu beberapa ya apa namanya? Passing grade atau apapun namanya, tapi kita nggak ngambil itu karena kita ambil di rata-ratanya saja. Ini adalah nilai rata-rata untuk beberapa prodi di tahun 2021. Biasanya sih nggak terlalu jauh dari angka-angka ini ya biasanya. Oleh karena itu nanti ya kalau guyonan saya, ini guyonan saya aja. Kalau nanti ada peserta yang nilainya ternyata hanya 400 sekian kemudian pengen kedokteran nggak diterima, ya jangan marah-marah istilahnya gitu ya. Ya, karena biasanya loh nilai saya kan bagus, tapi kemudian nilai saya 400 bagus lah, yang diterima rata-ratanya 759 ya. Jadi ini penting untuk kami sampaikan pada masyarakat agar masyarakat paham benar dan kemudian termotivasi untuk bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan kemudian juga bersaing dengan fair dengan kawan-kawan yang lainnya. Kedokteran gigi 692, farmasi 673, statistika 655, teknik sains data ada 653. Ini prodi baru tapi langsung nyodok ke 6 besar. Sengaja kami sampaikan sampai dengan 6 karena untuk menyampaikan bahwa prodi baru kami juga nilainya bukan nilai yang ecek-ecek untuk bisa masuk ke prodi-prodi baru yang kami punya. Di Soshum psikologi masih tertinggi 683. Ya, orang-orang psikologi memang menyiapkan TPA-nya dengan sangat bagus karena biasanya polanya juga kurang lebih sama dengan tes-tes psikologi. Ilmu hubungan internasional 681 sampai dengan ilmu hukum itu 660. Jadi ini hal yang menurut saya penting untuk diketahui masyarakat sebagai bagian dari nanti mengukur kapasitas dan kemampuannya. Paling tidak kemudian, mohon maaf, ini juga bisa digunakan ketika peserta nanti memperoleh nilai UTBK-nya, kemudian bisa ngukur. Kalau saya mau masuk UNER itu kira-kira pilihannya mana yang bisa masuk. Jadi kalau nilainya misalnya di sekitar 650 misalnya, ya jangan kedokteran lah kan. Jadi karena pasti sangat sulit untuk bisa tembus kedokteran dengan nilai yang hanya 650. Bayangkan 650 itu nggak masuk kedokteran, sehingga pilihlah yang lain. Misalnya gini, ini bahan untuk di proses-proses berikutnya. Dan kami memberikan solusi istilahnya gitu agar masyarakat paham dan tahu. Sekali lagi ini adalah rata-rata, bukan tertinggi, bukan terendah ya. Jadi di sekitar sini angka-angkanya, tapi standar deviasinya pasti tidak jauh. Kemudian yang lain juga bahwa angka itu juga belum tentu sebelumnya. Angka itu juga pasti belum tentu sama dengan nilai yang ada di dalam sertifikat Pak. Di dalam sertifikat yang akan dibagikan dan atau bisa di-print. Karena nilai ini dihitung berdasarkan formula tertentu yang masing-masing program studi itu bobotnya beda-beda. Ya, bobotnya beda-beda. Mungkin kedokteran nggak perlu fisika yang terlalu tinggi gitu kan, tapi diperlukan biologi yang lebih tinggi sehingga
nilai biologi itu bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan fisika. Di teknologi sains data juga demikian, matematika menjadi sangat penting, biologi nggak terlalu penting di teknologi sains data. Demikian juga dengan yang di Soshum, ada bobot-bobot tertentu yang misalnya akuntansi itu mesti matematikanya diboboti tinggi kan, sehingga kalau hanya di rata-rata biasa saja di sertifikat itu pasti nggak akan ketemu gitu kan, nggak akan ketemu dengan angka-angka ini. Jadi sekali lagi ini menurut hemat kami sangat penting agar masyarakat bisa mengukur, calon mahasiswa juga bisa mengukur kira-kira kesempatannya kemana. Ya, sehingga salah satu yang bisa sering kami sampaikan untuk proses masuk ke perguruan tinggi itu jangan terlalu berfokus pada istilah kita barangkali passion dan atau kerjanya apa nanti gitu kan. Itu menurut saya agak sulit kalau dipaksakan seperti itu. Masuk perguruan tinggi itu bagi kami dan pengalaman kami semuanya barangkali perlu disesuaikan aja dengan kemampuannya. Soal pekerjaan itu soal nanti ya. Toh FKH pun bisa jadi profesor dan bisa jadi warek akademik dan kemahasiswaan gitu ya. Jadi itu ya. Ekonomi pembangunan pun Pak Solikin bisa menjadi direktur atau ketua PPMB kan. Akuntansi pun bisa jadi rektor gitu. Jadi nggak usah yang penting kemudian tadi sesuaikan saja dengan kemampuannya. Soal nasib di berikutnya kan sangat tergantung pada bagaimana dia bisa menikmati proses belajar itu dengan sebaik-baiknya daripada nggak masuk gitu kan ya. Nah nanti setelah masuk baru kemudian proses berikutnya harus dilakukan ya. Ini salah satu tips saja menurut saya untuk memilih program studi di perguruan tinggi itu. Saya dulu juga sangat terpaksa masuk akuntansi, tapi ya akhirnya enjoy saja meskipun di semester 1, 2 IKOMA, IP-nya nggak terlalu bagus maksudnya ya. IP kok 0, nah itu di awal-awal karena nggak enjoy. Milihnya kedokteran tapi diterimanya di akuntansi itu kan ya gimana, tapi ya akhirnya dinikmati saja dan hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Yang cita-citanya kedokteran pun ya Bu Marta ya ternyata ya PKIP gitu ya. Ya, dari humas gitu. Ya jadi ini hal-hal yang menurut saya penting. Nah, tentu dengan angka yang sangat besar tadi di berikutnya, rata-rata untuk UNER itu adalah 632. Kemungkinan diterima di UNER secara umum itu hanya 6,06% tadi saya sebutkan. Atau dari 31.000 tadi itu hanya akan kita terima 1.889. Artinya kemungkinan untuk tidak diterima itu justru 93,94%. Dan atau ya kurang lebih ya 29.000 nanti harus siap-siap untuk ya jangan poso-poso gak oleh gigi jari ya batal kok ya. Menurut saya siap-siap untuk ikut jalur mandiri gitu loh maksudnya. Kita salah gini ya. Ya. Karena kita juga menyiapkan banyak skema untuk di mandiri bagi kawan-kawan yang belum diterima di SBMPTN. Yang pertama adalah seleksi mandiri dengan menggunakan nilai UTBK. Itu jadwalnya seperti itu, pengumumannya seperti itu. Kemudian seleksi mandiri ujian tulis 1. Ya, pendaftarannya seperti itu. Kemudian pengumumannya tanggal 15 Juli. Kemudian seleksi mandiri ujian tulis yang kedua, ada pendaftarannya 1 sampai dengan 22 Juli dan pengumuman 2 Agustus. Kalau kawan-kawan passionnya terutama dan atau kemampuannya di D3 atau D4 silahkan mengikuti seleksi mandiri untuk D3 dan D4. Pendaftaran dan pengumumannya silahkan lihat di web. Ya jadi maksud saya adalah bagi kawan-kawan yang belum diterima di SBMPTN masih sangat banyak peluang untuk bisa bergabung dengan kami di Universitas Airlangga. Saringannya pun
macam-macam. Siapa tahu nasibnya ternyata pas UTBK misalnya, pas diputus pacarnya sehingga nilainya jelek, nggak bisa masuk seleksi mandiri UTBK, ya pakai aja ujian tulis lagi gitu kan, dan mencari pacar lagi biar semangat gitu kan. Ya nanti kalau masih belum move on ya, ikut ujian tulis ya hasilnya nggak jauh-jauh berbeda gitu kan. Nah ini yang kita berikan kesempatan dalam rangka itulah gitu kan. Siapa tahu ketika SM kemudian ada sakit gerges-gerges sidi apa kemudian nggak optimal mengerjakan, nah kita siapkan di SM baik ujian tulis 1 maupun SM ujian tulis yang kedua. Bahkan D3 dan D4 juga menggunakan ujian tulis kita sendiri. Baik, jadi itu beberapa informasi yang menurut saya penting dan minta tolong untuk kawan-kawan bisa komunikasikan ke masyarakat agar sejak awal mereka sudah siap dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk proses UTBK ini. Ini peserta pusat UTBK kita ada 16.624, jadi cukup banyak gitu kan. Ini yang mau kita kelola nanti. 15.000 adalah kelompok Saintek dan Sosum, sementara 1.200 ini peserta dengan kelompok campuran. Ujiannya nanti adalah ujian tes potensi skolastik TPS, tes potensi akademik TKA, Saintek dan Sosum. Ini udah sangat-sangat familiar bagi kawan-kawan semuanya. Ini kelengkapan dan pengaturan yang kami informasikan agar peserta juga nanti paham. Jadi kita siapkan sensor pengukur suhu badan. Jadi sebelum berangkat nggak usah DD dulu, nanti badannya anget gitu, susah. Nanti jadi kita hanya di situ aja nanti dengan ya saya nggak tahu nanti jadi peduli lindungi nggak gitu ya. Ya kami sedang menunggu untuk peduli lindungi. Tapi menurut tempat kami karena mekanisme kita adalah ujian dan itu diidentifikasi tertib, nggak ada kerumunan, nggak ada apa. Bagi kami sebenarnya vaksin utama saja 1 dan 2 itu sudah cukup, nggak perlu sampai ke booster dan lain-lain. Nanti malah kurang bagus, menyulitkan. Fasilitas cuci tangan dan seterusnya. Drop zone kita siapkan agar peserta diturunkan di tempat tertentu saja sehingga tidak berkerumun dan seterusnya. Pengaturan peserta juga kami atur sedemikian rupa sehingga kerumunan akan bisa kita hindari dan kontak antar person juga menjadi lebih terjaga lagi di kemudian hari. Nah ini beberapa permasalahan dan hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah peserta yang terlambat. Ini sering ada. Kemudian peserta tidak membawa ijazah atau dokumen atau kartu peserta yang dipersyaratkan. Ini juga masih sering terjadi. Identitas yang meragukan karena kadang-kadang beda antara yang ada di daftar peserta dengan yang ada di ijazah dan atau ada di KTP dan seterusnya. Ini kemungkinan-kemungkinan yang masih sering kita hadapi dalam beberapa tahun tertentu. Oleh karena itu kemudian kita juga mengatur berkaitan dengan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak diperkenankan masuk ikut ujian manakala keterlambatannya sudah keterlaluan istilahnya gitu kan. Berapa menit Pak? 30 menit terlambat, udah mereka nggak bisa masuk ya. Karena bukan apa-apa nanti akan mengganggu di proses-proses yang lainnya. Yang belum 30 menit pun kemudian mereka harus kita diskon gitu kan, dan tidak ada perpanjangan untuk mereka yang terlambat. Ya. Yang seringkali kemudian membuat konsentrasi buyar itu adalah adanya dokumen-dokumen yang kemudian tidak lengkap sehingga kita harus menyuruh mereka ke sana kemari untuk melengkapi terlebih dahulu. Dalam posisi ini konsentrasi pasti akan ambyar dan buyar sehingga menurut saya para peserta diminta untuk benar-benar bisa memenuhi dan menyiapkan dengan sebaik-baiknya semua dokumen-dokumen yang memang diperlukan.
Kemudian larangan bagi para peserta ujian tentu saja keluar ruang ujian selama ujian, ya, termasuk peserta yang sudah selesai itu juga tidak diperkenankan untuk keluar. Mereka harus di sana sampai dengan selesai dan sampai dengan tuntas. Ya tentu kita salah satu tujuannya adalah tidak ada komunikasi antara peserta yang sudah masuk tadi dengan rekan-rekan yang ada di luar, membawa alat komunikasi, kamera dan seterusnya, berbicara, pinjam alat tulis dan seterusnya, termasuk mencatat, merekam, memotret soal-soal yang diujikan dalam media apapun. Ini larangan yang sangat dan hukumannya adalah digugurkan. Bahkan kalau ada sampai dengan proses pencurian misalnya pencurian soal atau penyebaran sesuatu tanpa hak, kita bisa menjerat mereka, nanti melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena sekali lagi ada informasi-informasi yang merupakan rahasia negara yang seharusnya tidak bisa disebarluaskan, dikirimkan, ditransaksikan, kemudian mereka mencatat dan memberikan, maka kita bisa menjeratnya dengan berbagai macam undang-undang yang ada dan akan kita serahkan sepenuhnya pada pihak yang berwajib. Itu beberapa pokok yang bisa kami sampaikan, kawan-kawan.